kondisi kanopi listrik di saat hujan deras seperti ini teman-teman. Nah ini ada beberapa rembes ya bocor di sambungannya. Mungkin dulu kita waktu installnya kurang rapat antara pertemuan sambungan panel. Jadi pas hampir 1 tahun ya ini ada rembes di beberapa bagian. Karena memang ini konsep panel surya bukan untuk sistem kanopi. Kalau untuk sistem kanopi seperti ini kita harus rekayasa antara sambungan panel surya sama rangka di konstruksi kanopinya ya. Nanti kalau mau rapat lagi kita ada yang model baru, kita tambah untuk karet di sela-sela antar panel surya. Saya yakin nanti dengan sistem penyambungan baru akan lebih aman jangka panjangnya. Ini ya kebetulan di tempat kita ini untuk kanopi listrik saat produksi listrik siang hari langsung kita pakai untuk kebutuhan di bengkel, di kantor, untuk komputer, produksi, serta mesin-mesin CNC. Dan selebihnya kita juga manfaatkan ini bahan lagi. Kita buat charging motor listrik biar bisa buat tim kesana kesini ya. Dan yang paling saya senang punya sistem kanopi listrik seperti ini, sudah nggak perlu mikirin lagi biaya bulanan PLN. Karena 99% kebutuhan di bengkel seluruhnya di cover dari PLTS. PLN hanya masuk di saat kondisi ya ini seharian hujan full, baru PLN akan masuk membackup kebutuhan yang ada di bengkel. Karena tempat kita ini posisi malam harinya bebannya kecil, hanya untuk lampu-lampu saja penerangan. Beban besar itu di siang hari untuk produksi bisa sampai 10 ribuan, 20 ribuan. Kadang kalau pas mesin CNC running itu bisa tembus 30 ribu watt. Tetap mantap. Kita andalkan dari sistem panel surya. Nah ini kebetulan di tempat kita ini kalau musim penghujan seperti ini sering banget hampir dipastikan kondisi PLN padam karena banyak pepohonan. Jadi pas hujan pohon tumbang kena jaringan listrik seperti ini, jadi kalau padam itu bisa setengah hari bahkan 1 hari full ya. Kondisi PLN padam, aktivitas di bengkel kita masih aman, seluruhnya dihandle dari hasil produksi panel surya tadi. Siang hari panel produksi dikirim langsung dipakai ke beban, produksi panel surya siang hari dipakai ke beban, sisa produksi yang begitu besar dikirimkan ke baterai sebagai backup di saat seperti ini, di saat hujan, di saat sore, di saat malam hari, itu kinerja maupun fungsi daripada baterai yang kita gunakan. Yuk, untuk gambaran teman-teman semuanya ya, jika ingin pasang sistem PLTS. Kebetulan ini kita juga sedang menyiapkan beberapa set paket PLTS. Sepertinya kalian keberatan nih, karena ini timnya kecil-kecil ya. Jadi agak-agak keberatan dipaski. Ini kita juga ada banyak banget pesanan dengan berbagai spek maupun berbagai sistem. Karena kita lebih ke buat unit seperti ini, kita sesuaikan dengan sistemnya, dengan kebutuhan kalian, dengan budget kalian, serta konsep kedepannya mau seperti apa. Jadi ini ya, kita rancang kebutuhan teman-teman semuanya. Nah ini ada beberapa, ini nanti dah, Kalimantan, pojok. Ini Surabaya paket di 3000 watt, nanti komplit panel surya 4 unit ya panelnya. 4 unit. Jadi ini sama ya, 3 unit ini baterainya 100 ampere, 100 Ah, kapasitas baterai di 5 kWh. Nanti kapasitas panel surya di angka 2500-an BP sana dengan produksi cakupan energi harian kurang lebih di angka kali 4 jam, yaitu kurang lebih di angka 9 kWh produksi energi dari panel surya. Nah, itu produksi di siang hari bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan beban yang ada di rumah maupun di kantor. Sisanya akan dikirim ke baterai ini, 100 Ah
1 piece untuk sebagai penyetabil dan backup di saat sore hari maupun malam hari. Nah, fungsi PLN nanti saat sistem baterai nggak kuat, baru PLN akan backup masuk. Untuk yang 3000-an watt ini cocok diaplikasikan di daya PLN 2200 watt ke bawah, bisa 1300 watt ataupun bisa 2200 watt dengan tagihan PLN 1 juta ke bawah ya. Kalau tagihan PLN 1 juta itu rata-rata pemakaian energi harian kalian di 25 kWh. Tapi kalau PLN-nya tagihan per bulannya di 500.000, berarti pemakaian energi harian kurang lebih di angka 12 sampai dengan 15 kWh. Dengan sistem paket PLTS ini yang simple minimalis sudah mampu cakup backup kebutuhan harian sebesar 8 kWh ataupun di 75% dari tagihan 500.000. Untuk paket murah ini kalau nggak salah di angka 40 jutaan saja. Dan ini yang sebelahnya. Ini yang agak ajib. Kita geser dulu. Wah, berat ini. Ini kita akan kirim kemana yang ini? Kalimantan? Ini Kalimantan. Oh, ini ada 3 ya. 3 ini beda kota semuanya. Ini tadi Surabaya, ini Jakarta, satunya Padang. Jadi 3 sistem sama tapi beda-beda kota. Dan ini yang kapasitas terbaru dari kita atau sistem terbaru seperti yang kita pasang kemarin di Wonosobo untuk kebutuhan laundry. Kalau kemarin kita menerapkan baterai hanya kapasitas di 200 Ah saja. Tapi sekarang kita terapkan kapasitas baterai di 300 Ah. Karena apa? Karena ini untuk kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga itu biasanya pemakaian besar itu di malam hari. Jadi saat produksi panel surya gede siang hari, itu sebagian kecil kepakai untuk beban pemakaian, baru sisa yang paling besar dikirimkan ke baterai untuk backup di malam harinya saja. Nah, untuk spek inverter sendiri ini kapasitas Aspro Inverter DML 600, jadi kapasitas daya outputnya maksimum di 6 kVA, sudah include dengan sistem MPPT 120 ampere. Nanti spek ini paket dengan panel surya 9 piece 585 WP atau di angka 5.000-an watt sana untuk panel surya. Dengan panel 5.000 watt itu rata-rata produksi listrik harian 4 jam penyinaran, yaitu di angka 20 kWh sana. Ini cocok banget kita terapkan dengan kapasitas baterai 300 Ah. Kalau baterai ini kapasitas di 15 kWh. Sedangkan tadi produksi panel surya di angka 20 kWh. Jadi beban pemakaian di siang hari itu langsung diambilkan dari produksi panel surya. Nah, selebihnya baru dikirim ke baterai ini. Kurang lebih beban pemakaian siang hari hanya di 5 sampai dengan 8 kWh sana ya. Baterainya mantap. Ini juga bisa upgrade ke depannya. Mau nambah baterai biar durasi backup lebih panjang juga bisa. Kalau yang sebelahnya ini sama ya ini. Ini ke Bandung. Oh, nah iya, yang ini malah besok baterainya gede nih. 2 biji 300 Ah. Untuk spek mesin sama, kapasitas panel sama, cuma baterainya yang beda. Kalau yang spek untuk Bandung ini baterainya 2 unit. Karena ini untuk backup server. Jadi untuk antisipasi saat seharian PLN padam, saat seharian hujan, nggak ada produksi dari panel surya, nggak ada backup dari PLN, ini hanya mengandalkan bank baterai. Karena itu baterainya kita pakai kapasitas 30 kWh atau 2 unit 300 ampere. Dan yang sebelahnya ini beda lagi nih teman-teman. Sedikit, aduh. Jadi kita kalau nyepek seperti ini memang kalau dari sistemnya sih sama, hampir-hampir sama. Cuma nanti beberapa kombinasinya aja yang beda. Karena untuk kombinasi itu kita sesuaikan dengan kebutuhan teman semuanya. Oh ya, untuk yang kapasitas 6 kVA, baterai 300 Ah, panel 5 kWp, paket set yang ini di angka 90
jutaan. Terus kalau yang ini PLTS atau backup ya? Ini backup. Ono MPPT nih enggak? Oke. Nah, ini Pak Sopo ngendi? Surabaya juga Pak Giri. Nah, ini pesanan Pak Giri. Untuk apa? Omah apa charging EV? Backup. Jadi ini pesanan Pak Giri, minta inverter yang Aspro LF 10.51. Sama core wall standing juga. Baterainya 1 biji 300 Ah. Ini inverter low frekuensi, kapasitas daya output maksimum di 10 kVA. Sudah include dengan MPPT kapasitas 100 Ah. 100 ampere. Jadi kedepannya bisa penambahan panel surya 4.000 sampai 5.000 WP sana. Konsep pertama seperti yang saya bilang di awal tadi ya teman-teman. Jadi ini mau bertahap. Jadi pertama pesan paket inverter dan baterai untuk backup di saat PLN padam. Jadi sistem backupnya nanti dia juga sudah otomatis. Saat PLN padam, otomatis nge-backup beban yang ada di rumah tanpa jeda, tanpa kedip, tanpa persimpangan fase. Jadi nggak perlu repot, nggak perlu berisik, nggak perlu bau solar. Sudah nyaman banget lah, nggak berisikin tetangga. Dan untuk kapasitas baterai ini 300 Ah ini di 15 kWh ya. Kalau beban di rumah hanya di angka 3000 watt, kurang lebih sistem durasi backup ini di angka 5 jam sana. Tapi kedepannya jika ingin upgrade penambahan panel surya, dia juga sudah support. Jadi kalau ada panel surya, saat PLN siang hari padam, beban pemakaian di rumah itu langsung ditangani dari panel surya dan juga dari baterai. Jadi durasi backupnya jauh lebih panjang. Bukan hanya mengandalkan dari baterai, tapi mengandalkan dari produksi panel surya. Mantap. Untuk gambaran harga kalau nggak salah ini di angka 55 jutaan yang ini. Nah, nanti detailnya bisa tanyakan ke admin juga ya. Nih. Dan ini kita juga banyak banget teman-teman sebenarnya. Agak-agak pusing ini. Ini juga ada yang ke Aceh, nanti siap kita set juga. Ini yang terbaru juga dari kita. Ada Aspro inverter CML 10 100 10.000. 10.000 atau yang 8.000 ya? Besok 10. Nah, kalau yang ini inverter low frekuensi juga, touchscreen juga, kakaknya yang ini kapasitas daya output di 10 kVA. Ini sudah jos ini. Oh, enggak terkonek ya. Ini juga jos, touchscreen juga. Yang paling senang ini MPPT sudah double garden. MPPT pakai 120 ampere 2 unit. Jadi lebih kobet, lebih besar nanti sistem kombinasi panel surya. Sampai dengan di 10 kWp sana masih oke. Kalau sistem ini kemarin kita juga sudah install sebenarnya. Cuma entah ke video atau enggak tim yang install. Kita sudah install di Riau dengan kapasitas panel surya 10 kWp juga untuk kebutuhan toko ya, pakai unit yang sama seperti ini. Ini untuk bagian belakang seperti ini. Pak Sopo ya jenenge ya? Toko kopi. Oh iya, ini sebenarnya mau kita kirim ke Aceh ini, tapi nanti pengiriman transit ke Medan. Ini sama baterai 300 Ah 1 unit. Ini juga sama seperti yang punya Pak Giri ini. Konsepnya mau bertahap. Jadi yang pertama ini mau backup dulu, kedepannya baru bisa nambah sistem panel surya. Mantap ya. Jadi PLN padam nanti sudah nggak perlu repot-repot lagi, nggak perlu bingung, nggak perlu bau solar. Yang lebih gila lagi kita juga ada teman-teman. Ini kalau ini biasa ya, juga paket backup dan upgrade PLTS. Ini yang lebih gila lagi, kita juga sedang konsep. Ini kita pakai, akan kita project untuk PLTS di Medan. Kapasitas 40 kWp, 40 kW dengan panel surya juga 40 kW. Bank baterainya ini kita custom kapasitas di 80 kW. Ini baterai 200 ampere
410 volt DC. Mengerikan nih kalau sistem nggak benar-benar kita rancang ya. Jadi ini ada BMS, master BMS-nya, nanti di setiap bank ini juga sudah ada slave-nya, jadi detail sistem proteksi-proteksinya, perselnya nanti bisa kita lihat di ini ya, LCD-nya, touchscreen-nya, mantap. Besok kita akan review. Kemarin pun saya juga udah ke setrum, lumayan mantap ini setrumnya. Lebih merata ya dibanding tegangan AC, jadi full ke tubuh itu lebih halus, merata, mantap. Seperti itu dulu ya teman-teman untuk review kita sore hari ini. Jadi buat teman-teman yang ada kebutuhan terkait sistem backup ataupun PLTS, bisa langsung konsultasi dengan kita biar kalian nggak salah menentukan sistem untuk backup maupun sistem untuk PLTS. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian, sesuaikan dengan budget kalian, dan kalian siap menyambut PLN padam 7 hari 7 malam tanpa masalah. Sekian, terima kasih, salam Astro. Mantap.